Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran kimia, yaitu hukum dasar kimia pada bagian yang kedua. Pada kesempatan kali ini merupakan kelanjutan dari video yang telah Ibu terbitkan, yaitu di bagian 1 tentang hukum Lavoisier dan hukum Proust. Berikutnya pada kesempatan kali ini adalah menjelaskan tentang hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Berikutnya yang ketiga adalah hukum Dalton. Anak-anak, hukum Proust dikembangkan lebih lanjut oleh para ilmuwan untuk unsur-unsur yang dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Salah seorang di antaranya adalah John Dalton yang hidup pada tahun 1766 hingga 1844. Tepatnya pada tahun 1803, Dalton mengamati adanya suatu keteraturan yang terkait dengan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Untuk memahami hal ini, maka kalian bisa memperhatikan tabel hasil percobaan reaksi antara nitrogen dan oksigen berikut. Dengan massa oksigen yang sama pada tabel itu, ternyata perbandingan massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan senyawa nitrogen monoksida merupakan bilangan bulat dan sederhana, yaitu 1,75 gram banding 0,87 gram jika disederhanakan menjadi 2:1. Nah, angka 2:1 itu merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Dari hasil percobaannya tersebut, maka Dalton mengemukakan hukumnya yang dikenal sebagai hukum perbandingan berganda, mengatakan bahwa apabila dua unsur bereaksi membentuk dua atau lebih senyawa, maka perbandingan berat salah satu unsur yang bereaksi dengan berat tertentu dari unsur yang lain pada kedua senyawa selalu merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Sebagai contohnya, jika belerang dan oksigen bereaksi membentuk dua jenis senyawa, kadar belerang dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut adalah 50% dan 40%. Apakah hukum Dalton berlaku untuk senyawa tersebut? Nah, soal ini bisa diselesaikan dengan cara senyawa 1 terdiri atas unsur S dan O. Jika S 50%, maka O-nya adalah 50%. Untuk senyawa 2, jika S-nya 40%, maka O-nya adalah 60%. Sehingga keduanya itu akan diperkecil perbandingannya menjadi 3:3 pada senyawa 1 dan pada senyawa 2 itu diperoleh 2:3. Nah, Nana, bagaimana kita mencermati kedua senyawa tersebut itu berlaku atau tidakkah terhadap hukum Dalton? Maka untuk salah satu unsur pada senyawa itu dibuat sama. Dalam hal ini yang sama adalah unsur O. 50% untuk senyawa 1, 50% S, 50% O. Itu memang dibuat 3:3. Maksudnya apa? Supaya O-nya sama pada senyawa 1 dan senyawa 2. Sehingga diperoleh perbandingan massa
S pada senyawa 1 dan S pada senyawa 2 sebesar 3:2, sehingga pada senyawa 1 dan senyawa 2 itu masih tetap berlaku hukum Dalton. Anak-anak, berikutnya yang keempat adalah hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Telah banyak ilmuwan sebelum Gay-Lussac yang menemukan bahwa gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen untuk membentuk uap air. Di antaranya adalah Henry Cavendish, William Nicholson, dan Anthony Carlisle yang menemukan perbandingan volume hidrogen dan oksigen, tetapi belum menemukan perbandingan volume uap air yang dihasilkan. Nah, berikut adalah data percobaan dari Gay-Lussac. Jika 2 liter gas hidrogen direaksikan dengan 1 liter gas oksigen, akan diperoleh 2 liter uap air. Berikutnya data yang kedua, disediakan 10 liter gas hidrogen. Ternyata dibutuhkan 5 liter gas oksigen dan diperoleh 10 liter uap air. Data yang ketiga, disediakan lagi 16 liter gas hidrogen. Ternyata uap air yang dihasilkan sebanyak 16 liter, sehingga diperoleh perbandingan antara volume gas hidrogen dan volume gas oksigen sebanyak 2:1 dan volume uap airnya sebanyak 2. Berikutnya dari perbandingan 2:1:2, akhirnya ditemukan bahwa perbandingan tersebut merupakan perbandingan koefisien jika persamaan pembentukan uap air tersebut ditulis dalam persamaan reaksi kimia. Reaksi selanjutnya adalah untuk reaksi gas nitrogen dan gas hidrogen. Disediakan 1 liter gas nitrogen dan 3 liter gas hidrogen, ternyata akan diperoleh 2 liter gas amonia. Berikutnya pada percobaan yang kedua, disediakan 7 liter gas nitrogen, ternyata dibutuhkan 1 liter gas hidrogen untuk menghasilkan 14 liter gas amonia. Berikutnya lagi, disediakan 10 liter gas nitrogen, ternyata diperoleh gas amonia sebesar 20 liter. Sehingga diperoleh perbandingan volumenya antara gas nitrogen, gas hidrogen, dan amonia itu sebesar 1:3:2, yang merupakan perbandingan dari koefisien reaksi dari persamaan reaksi membentuk gas amonia dari gas nitrogen dan gas hidrogen, yaitu 1:3:2. Dari data tersebut, Gay-Lussac menyimpulkan bahwa pada kondisi temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas bereaksi dengan gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan yang bulat dan mudah. Dapat juga dikatakan pada kondisi temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas sama dengan perbandingan koefisien dalam reaksi yang sama. Jadi anak-anak, hukum Gay-Lussac ini dikenal sebagai hukum perbandingan volume dan hanya berlaku pada reaksi gas. Maksudnya apa? Zat-zat sebelum reaksi berwujud gas dan hasil reaksi berwujud gas. Jadi semuanya berwujud gas. Sebagai contohnya, pada pembakaran gas metana CH4 akan diperoleh gas CO2 dan H2O. Maka berapakah
volume gas oksigen yang dibutuhkan untuk membakar 20 liter gas metana, dan berapakah volume gas CO2 dan H2O yang terbentuk. Nah, dari persoalan seperti ini dapat kita selesaikan sebagai berikut. Kita tulis persamaan reaksinya. CH4 gas plus 2O2 gas akan menghasilkan CO2 gas plus 2H2O. Dari persamaan reaksi ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah memeriksa apakah persamaan reaksi ini sudah setara atau belum, dengan cara menghitung jumlah atom-atom di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Untuk jumlah atom-atom yang sudah sama kiri dan kanan, maka dikatakan bahwa persamaan reaksi itu sudah setara. Berikutnya, pada persamaan reaksi ini diketahui bahwa perbandingan koefisien reaksinya 1 banding 2 banding 1 banding 2. Jika gas metana CH4 yang dibakar itu sebanyak 20 liter, maka sesuai dengan hukum Gay-Lussac, maka akan diperlukan gas oksigen sebesar 40 liter dan dihasilkan gas CO2 20 liter dan H2O-nya 40 liter. Hubungan volume gas dengan koefisien reaksi pada hukum Gay-Lussac adalah volume 1 banding volume 2 sama dengan koefisien 1 banding koefisien 2. Sehingga untuk menghitung volume dari gas 1 bisa dicari dengan cara membandingkan koefisien 1 atau koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui kali volume yang diketahui. Berikutnya yang terakhir, kita pelajari tentang hipotesis Avogadro. Pada pembahasan sebelumnya, kalian telah mempelajari penerapan hukum Gay-Lussac mengenai perbandingan volume gas-gas per reaksi dan hasil reaksi sama dengan koefisiennya masing-masing. Nah, pada pembahasan ini, Avogadro juga menemukan hubungan antara volume gas-gas dengan jumlah molekul. Pada tahun 1811, Avogadro berhasil mengembangkan hukum Dalton dan Gay-Lussac yang dikenal sebagai hipotesis Avogadro, yaitu yang berbunyi, pada temperatur dan tekanan sama, volume yang sama dari semua gas-gas mengandung jumlah molekul yang sama. Pada hipotesis Avogadro, untuk satu volume gas hidrogen yang bereaksi dengan satu volume gas klor akan menghasilkan 2 volume hidrogen klorida. Itu artinya bahwa N molekul gas hidrogen bereaksi dengan N molekul gas klor akan menghasilkan 2N molekul hidrogen klorida. Dengan kata lain, pada hipotesis Avogadro ini berlaku perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul. Secara matematik bisa ditulis sebagai volume gas X dibanding volume gas Y sama dengan jumlah molekul X dibanding jumlah molekul Y. Sebagai contohnya, pada reaksi gas N2 plus 3H2 akan menghasilkan 2NH3 gas. Jika disediakan 1 liter gas N2, terdapat N molekul, maka hitunglah jumlah molekul H2 yang bereaksi dan jumlah molekul NH3 yang terbentuk jika reaksi berlangsung pada temperatur dan tekanan yang sama.
Langkah awal, kita tuliskan persamaan reaksinya. N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Dari koefisien reaksi tersebut, kita bisa menentukan perbandingan volumenya, yaitu 1:3:2. Otomatis sesuai dengan hipotesis Avogadro, maka perbandingan molekulnya adalah N molekul gas nitrogen banding 3N molekul gas hidrogen dan banding 2N molekul gas amonia. Jadi, jumlah molekul gas H2 sama dengan 3N dan jumlah molekul gas NH3 sama dengan 2N. Contohnya anak-anak, sebanyak 8 liter gas nitrogen tepat bereaksi dengan 20 liter gas oksigen akan menghasilkan 8 liter gas X. Gas X yang terbentuk merupakan oksidator terkuat yang membentuk campuran eksplosif dengan senyawa organik dan garam amonium. Di atmosfer, gas X adalah reservoir penting yang bertanggung jawab atas menipisnya ozon. Bagaimanakah rumus molekul gas X? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita tulis persamaan reaksinya, yaitu 8 liter gas N2 bereaksi dengan 20 liter gas O2 menghasilkan 8 liter gas X. Perbandingan volume itu kita perkecil menjadi 2:5:2. Perbandingan ini kita masukkan dalam persamaan reaksi, sehingga kita akan mengetahui bagaimanakah rumus gas X. Gas X adalah senyawa yang mengandung unsur N dan unsur O. Dengan menyetarakan reaksi, maka kita ketahui bahwa di sebelah kiri jumlah N sebanyak 4. Dan jumlah O sebanyak 10, maka jumlah N di kanan juga harus sama, sehingga bisa kita ketahui bahwa rumus gas X adalah N2O5. Nah, demikian anak-anak, dengan hipotesis Avogadro, maka kita bisa menentukan rumus molekul suatu senyawa. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan like untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan Bubri sampaikan untuk meningkatkan kompetensi kalian di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.